Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. silahkan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk, jaga kesehatan. salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nobo. Dan hari ini kita akan ngomongin satu buah device yang baru aja naik kelas, yaitu Realme 6. Yuk kita obrolin. Realme 6 ini sekarang sudah bisa dibilang naik kelas karena Realme 6 adalah penerus dari Realme 5 Pro dan bukan lagi penerus Realme 5 yang keluar tahun lalu. Dan ini menjelaskan sebenarnya kenapa spesifikasi dari si Realme 6 ini punya major upgrade menurut gue. Dan bahkan si Realme 6 punya claiming yang juga hitungannya nggak main-main loh. 64 megapiksel Pro Camera Pro Display dan punya positioning 64 megapiksel Performance King di harga 3 jutaan. I actually penasaran banget pengen ngeliat apakah claimingnya si Realme itu sesuai dengan performa yang dimiliki sama handphone ini. So, let's jump to the video. Kita mulai dari dimensi fisik seperti biasa. Realme 6 ini hitungannya Realme banget. Apakah itu Realme banget? Jawabannya handphone ini tebal, 8,9 mili. Ditambah casing bawaan, ya handphonenya tambah tebel lagi. But actually, menurut gue Realme still can be Realme karena walaupun handphone ini tebal, hitungannya masih nyaman digenggam. Syaratnya jangan di-compare-compare sama handphone lain. Pegang Realme 6 yang udah lo punya aja, rasanya hitungannya masih tetap nyaman di tangan. Kita berpindah ke dimensi layar. Realme 6 punya ukuran 6,5 inci dengan resolusi FHD+. Dan ini adalah salah satu upgrade yang cukup besar karena biasanya Realme itu cuma bermain di HD+, dan sekarang main di FHD. Dan satu hal lagi yang menarik, Realme 6 ini bukan hanya layarnya FHD, tapi juga sudah punya refresh rate 90 Hz. Experience menggunakan layar dengan refresh rate 90 Hz yang smooth tapi di harga 3 jutaan is something that unheard of before. Tapi kalaupun misalnya ada orang-orang yang tetap berwacana 120 Hz atau biasa aja layarnya, nggak perlu yang bagus-bagus banget, ya mungkin mereka belum pernah merasakan gimana rasanya cuman tanda kutip ngeluarin uang 3 juta tapi layarnya udah seenak ini. Layar Realme 6 ini sendiri untuk masalah pewarnaan, saturasinya gue bisa bilang terasa sekali. Dan penggunaan prosesor MediaTek seperti biasa memberikan efek sharpening yang lebih terasa juga kalau misalkan kita lagi nonton video. Dan pas kita lagi ngomongin masalah MediaTek, yap, chipset dari Realme 6 ini adalah MediaTek Helio G90T. Secara performa, chipset ini hitungannya oke. Diukur pakai Geekbench, gue bisa mendapatkan angka 2582 untuk single core dan 7668 untuk multicore. Bersaing banget multicore-nya dibandingkan dengan Realme 6 Pro. Dipakai aktivitas harian, social media, YouTube, baca email, jatuhnya aman. Swiping kiri kanan juga layarnya nggak ada masalah. Ngetik asik-asik aja. Dipakai main, nah ini aman. Walau, kalau gue perhatiin somehow grafik atau gambar yang dikeluarin sama Realme 6 dibandingin sama Realme 6 Pro gitu misalnya, agak terlihat berbeda. I don't know why. Tapi untuk masalah frame drop, hitungannya tidak terasa. Dan juga kalau untuk masalah layarnya masih cukup responsif. Walaupun mungkin bukan yang paling responsif sedunia. But overall untuk penggunaan main game sehari-hari, hitungannya Realme 6 masih aman. Catatan berikutnya untuk masalah main game menggunakan Realme 6, gue sempat main Call of Duty Mobile. Dan di situ berasa banget selama 30 menit gue main peningkatan suhunya itu lumayan. Karena diukur menggunakan aplikasi Antutu, suhu CPU-nya itu bisa mencapai 51 derajat, sementara suhu baterainya itu mencapai 38 derajat. Tapi satu hal yang harus dicatat di sini, kalau penggunaan MediaTek Helios G90T memang sepertinya karakternya ya begitu, agak-agak hangat kalau lagi dipakai main game. Untuk masalah software sendiri, Realme 6 sudah menggunakan base Android 10 dan punya balutan luar yaitu Realme UI. Kita bakal ngomongin masalah baterai. Realme 6 ini sudah menggunakan baterai 4300 mAh dan punya upgrade yang sangat menyenangkan di bagian chargingnya karena sudah menggunakan 30 watt flash charge.
Untuk mengisi daya dari 8% sampai ke 100%, ternyata si Realme 6 ini hanya memerlukan waktu 57 menit. 57 menit. Itu hitungannya cepat loh. Untuk, balik lagi, satu buah handphone dengan price range 3 jutaan. Dan dalam satu kali ngecharge, gue bisa mendapatkan standby time itu 24 jam, kurang lebih, atau seharian. Sementara screen on time-nya sendiri itu bisa mencapai 7 jam lebih. So, overall, I'm pretty happy dengan baterai dan juga performa yang dimiliki sama Realme 6. Terakhir yang bakal kita omongin ini adalah masalah kamera. Realme 6 punya 64 megapiksel AI quad kamera dengan detail main kameranya 64 megapiksel, ultra wide angle kameranya 8 megapiksel dan sudutnya 119 derajat. Kamera makronya 2 megapiksel dan kamera terakhir adalah kamera portrait black and white. Sementara di bagian depan ada 16 megapiksel and display selfie kamera. Nah, di bagian kamera ini yang bisa gue bilang akhirnya terasa sekali perbedaan antara Realme 6 kalau dibandingin dengan Realme 6 Pro. Melihat hasil-hasil foto yang gue punya, memang Realme 6 ini bisa dibilang cukup terasa bagian digital sharpening-nya. Sementara untuk masalah dynamic range, it is what it is, very useful sebenarnya kalau penggunaan lo itu hanya di social media atau ya kirim-kirim gambar lah di grup-grup WhatsApp. Hitungannya masih sangat aman. Untuk night mode-nya, gue bener-bener nyoba nge-push kemampuan night mode dalam satu buah lingkungan yang sangat gelap dan hasilnya seperti ini. Clear, dari hasil tes gue lebih milih menggunakan main kameranya untuk night mode dibandingkan menggunakan ultra wide angle kamera untuk night mode-nya. Jadi ini dia hasil kameranya Realme 6. Mataharinya lagi di sebelah sana, ini pagi-pagi. Kalau misalnya kita ngadepin ke matahari, lo sebenarnya bisa ngeliat gimana kira-kira dynamic range-nya antara dia ngambil cahaya yang terang banget sama bagian gelapnya di sini kayak gimana. Dynamic range-nya seperti ini, dan dengan kondisi lagi ngerekam video, kita bisa nih ganti zoom-nya ke 2 kali dan juga ganti zoom ke 5 kali. Zoom 5 kalinya itu seperti ini, pecah ya, digital zoom banget. Paling nyaman kalau mau ngezoom maksimal gue pun adanya di 2. Ya, ini hasil kamera belakangnya, dan tidak hanya main kameranya aja, karena bisa juga ngerekam menggunakan ini, kamera ultra wide-nya. Dynamic range-nya pun kurang lebih masih sedikit mirip sama yang tadi. Jadi ya, itu dia ya. Untuk case penggunaan kamera belakang Realme 6. Sekarang kita cek kamera depannya. Kalau yang ini hasil perekaman kamera depannya Realme 6. Rambutnya udah gondrong banget, udah harus potong rambut. Tapi dengan lagi social distancing seperti saat ini, memilih potong rambut di rumah, males aja. Anyway, silakan dilihat gimana suaranya, didengar gimana suaranya, dilihat gimana pewarnaannya. Terus juga untuk masalah dynamic range seperti ini untuk kamera depannya, makanya ngadep matahari is actually the best choice. Kalau gue ngeliat dari layar handphonenya sih, si Realme 6 ini doing really well untuk bagian pewarnaannya ya. Tapi nanti hasil benernya kita coba cek deh pas emang di dalam rumah, pas ngeliat hasil pakai komputernya ya. That was it. Dan itu dia obrolan kita tentang Realme 6, satu buah device yang punya klaim lumayan berani, 64 megapiksel pro kamera, pro display, dan juga 64 megapiksel performance king di harga 3 jutaan. Untuk masalah pro display, hands down, belum ada handphone 3 jutaan yang bisa ngasih display seperti Realme 6. So, that's really good first impression yang gue dapat. Terus untuk masalah performance, walaupun orang-orang bilang, cuman pakai MediaTek gitu, but this MediaTek Helio G90T menurut gue juga ketemulah antara price dan juga performance. Jadi hitungannya masih aman. Untuk masalah kamera, ini yang sebenarnya gue masih pengen coba lebih lanjut. Tapi di saat gue bikin video ini, karena kita lagi dalam tahap social distancing dan juga masih self-quarantine, jadi gue belum bisa memberikan lo hasil yang lebih advance lagi. Kayak misalkan ngambil foto-foto lagi di jalan raya, atau mungkin ngambil foto-foto gedung pas lagi malam. Itu yang masih belum bisa gue lakukan. Tapi kalau ngelihat based on beberapa hasil foto yang gue punya, Realme 6 punya potensi. Is it really a 64 megapixel pro kamera? You have to wait for that one. Dan mohon maaf kalau di belakang ada suara rame karena anak gue lagi bermain. I guess that was the video for today.
If you like this video dan mungkin ada beberapa hal yang pengen lo sampaikan tentang Realme 6, please do tulis di kolom komentar. And if you really got something new atau mungkin dapat sesuatu hal yang menyenangkan dari video ini, please do hit like. Kalau nggak suka boleh klik dislike 2 kali. Dan jangan lupa hit that subscribe button, turn on notification, and I guess I'll see you on the next one. Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadush.